Saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Profesor Ibu Erna Ganda Kusuma. Selamat datang kepada Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria. Selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat dan sebagai anggota Dewan Penasihat IAI Wilayah Jawa Barat, Bapak Arman Syifa. Selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat selaku anggota Dewan Penasihat IAI Wilayah Jawa Barat, Bapak Mulyana. Selamat datang kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat selaku anggota Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat, Bapak Herawanto Goyo. Selamat datang kepada para relasi Direktur Utama PT Jasa Sarana, Bapak Hanif Mandi. Kemudian saya ucapkan selamat datang pada para dekan dan kaprodi akuntansi perguruan tinggi dan SMK di seluruh wilayah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Izinkan saya, Putri Talita, memandu acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat periode 2019-2023 pada hari Selasa 30 Juni 2020 dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri tegak dan membuka fitur video. Saya ulangi kembali, hadirin dimohon untuk berdiri tegak dan membuka fitur video dengan cara mengklik start video. Mohon dipastikan bahwa video menunjukkan posisi Bapak Ibu dalam keadaan berdiri tegak. Kepada panitia, dipersilakan memutar lagu Indonesia Raya. Baik, kami ulangi, hadirin dimohon untuk berdiri tegak dan membuka fitur video. Kepada panitia dipersilakan memutar video Indonesia Raya. Saya ulangi kembali, hadirin dimohon untuk membuka start video. Indonesia, tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup tanah, hidup tanah, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia merdeka, merdeka, tanah negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanah negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali dan mematikan video. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama adalah prosesi pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat dengan tahapan sebagai berikut. Pembacaan SK penetapan pengurus IAI wilayah Jawa Barat periode 2019-2023 oleh MC. Pembacaan fakta integritas oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI dan diikuti oleh pengurus IAI wilayah Jawa Barat yang dilantik. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua DPR IAI. Pengalungan medali dan penyematan PIN kepada Ketua IAI wilayah Jawa Barat dan pemasangan PIN seluruh pengurus IAI di wilayah Jawa Barat. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua IAI wilayah Jawa Barat, Bapak Edi Jainuddin SE MSI AKCA. Selanjutnya arahan dari Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Bapak Profesor Madiasmo. Kemudian sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat selaku anggota Dewan Penasihat IAI wilayah Jawa Barat, Bapak Mulyana. Dan sebelum ditutup, pembacaan doa yang dipimpin oleh perwakilan dari pengurus IAI wilayah Jawa Barat, Bapak Dr. Nur Hidayat. Kemudian penutup. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, saya akan memperlihatkan tata tertib berikut ini. Kami memohon ketersediaan Bapak Ibu untuk memastikan mikrofon masing-masing dalam keadaan mute atau off, untuk menghindari gangguan suara selama acara pelantikan berlangsung dan tidak melakukan hal-hal yang mendistraksi atau mengganggu jalannya acara pelantikan. Baiklah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada acara prosesi pelantikan Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Prosesi pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat periode 2019-2023 dimulai. Berikut kami bacakan surat keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia nomor Cap 31 /SK/DPR /IAI/6/2020 tentang pengangkatan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia menimbang bahwa Ikatan Akuntan Indonesia wilayah adalah struktur organisasi IAI di tingkat daerah yang mengorganisasi seluruh anggota IAI di wilayah kerjanya, dan seterusnya. Mengingat 1. Mukadimah Anggaran Dasar IAI tahun 2018 dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengangkatan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Ke-1. Mengangkat pengurus IAI wilayah Jawa Barat periode 2019-2023 yang dipimpin oleh Saudara Edi Jainuddin SE MSI AKCA sebagai Ketua IAI wilayah Jawa Barat periode 2019-2023.
dengan susunan kepengurusan lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan DPR IAI ini. Kedua, pengurus IAI wilayah Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi IAI. Ketiga, pengurus IAI wilayah Jawa Barat berwenang 1. Menyusun program kerja IAI wilayah Jawa Barat yang mengacu kepada program kerja DPR IAI dan seterusnya. Keempat, pengurus IAI wilayah Jawa Barat berkewajiban 1. Melaksanakan program kerja IAI wilayah Jawa Barat dalam rangka melaksanakan program umum IAI dan seterusnya. Kelima, pengurus IAI wilayah Jawa Barat adalah lembaga eksekutif tertinggi di wilayah Jawa Barat yang mengelola IAI wilayah dan aktivitas kompartemen di wilayah Jawa Barat. Keenam, masa jabatan pengurus IAI wilayah Jawa Barat adalah 4 tahun sejak dilaksanakannya rapat anggota IAI wilayah Jawa Barat. Ketujuh, segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada IAI wilayah Jawa Barat. Kedelapan, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 12 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2020 oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Profesor Mardias. Susunan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Dewan Penasihat. Ketua, Gubernur Jawa Barat. Anggota 1. Profesor Dr. Ilya Aprianti. 2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. 3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. 4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. 5. Profesor Dr. Muwahidin Zarkashi. 6. Profesor Dr. Nunui Nur Afia. Dewan Pembina. Ketua, Profesor Dr. Sri Mulyani MS. Anggota 1. Dr. Robiandini Sumanti. 2. Dr. Andes R. Hendi Teliana Arifandi. 3. Dr. Andes Joseph Munti. 4. Jumarma Bede. 5. Nonim Komara Nensi. 6. Dr. Anda Emma Asmarawati. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat Edi Jainuddin. Wakil Ketua 1 Ivan Yudianto. Wakil Ketua 2 Dr. Syafrizal Ikram. Sekretaris Dr. Kurniawan. Wakil Sekretaris Ibu Grah Ratia Pratiwi. Bendahara Prima Yusni Sari. Wakil Bendahara Deviati Yunita. Bidang-bidang. Dikarenakan keterbatasan waktu, kami hanya akan menyebutkan koordinator di masing-masing bidang. Bidang organisasi dan keanggotaan. Koordinator Dr. Ira Novianti beserta anggota. Bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Koordinator Dr. Andri Arifian Rahman beserta anggota. Bidang humas dan kerjasama antar lembaga. Koordinator Dr. Nur Hidayat beserta anggota. Bidang penelitian, pengembangan dan pengembangan masyarakat. Koordinator Dr. Erwedi Rusmawan Kusuma beserta anggota. Bidang akuntan pendidik. Koordinator Dr. Sri Fadilah beserta anggota. Bidang akuntan sektor publik. Koordinator Indra Firmansyah Babjana beserta anggota. Bidang akuntan perpajakan. Koordinator Sony Devano beserta anggota. Bidang akuntan kantor jasa akuntan. Koordinator Derajat Sulistiana beserta anggota. Bidang akuntan syariah. Koordinator Dr. Tetet Fikrijanti beserta anggota. Komisariat Daerah Priangan Timur Garut Tasikmalaya Sumedang Ciamis Banjar Pangandaran. Koordinator Profesor Dr. Dedi Kusmayadi beserta anggota. Komisariat Daerah Cirebon Majalengka Indramayu Kuningan. Koordinator Profesor Dr. Ida Rasmida beserta anggota. Komisariat Daerah Bogor Cianjur Sukabumi Depok. Koordinator Dr. Iyadi beserta anggota. Komisariat Daerah Karawang Purwakarta Bekasi Subang. Koordinator
Dr. Dailibas beserta anggota ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Indonesia, Profesor Mardiasmo. Selanjutnya adalah pembacaan fakta integritas oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia yang diikuti oleh seluruh pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat, dan dilanjutkan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI. Kepada Bapak Profesor Mardiasmo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong covernya, Mas. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Sebelum saya melantik Bapak Ibu secara virtual pada hari ini, Selasa 30 Juni 2020, sebagai pengurus IAI Wilayah Jawa Barat periode 2019 sampai 2023, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia melaksanakan fakta integritas sebagai pengurus IAI Wilayah Jawa Barat? Bersedia. Apabila demikian, Bapak Ibu silahkan mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Kami pengurus IAI Wilayah Jawa Barat bersedia. Kami pengurus IAI Wilayah Jawa Barat bersedia. 1. Bertindak untuk kepentingan publik. Dan menjunjung tinggi integritas. Sebagai pengurus IAI Wilayah Jawa Barat. 2. Melaksanakan semua program kerja. Melaksanakan semua program kerja IAI Wilayah Jawa Barat. Dan tidak akan menyalahgunakan tugas. Dan wewenang untuk kepentingan pribadi. 3. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi. 4. Menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik, peraturan organisasi, program kerja IAI Wilayah Jawa Barat, yang sejalan dan selaras dengan program kerja DPN IAI. 5. Melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh DPN IAI serta semua peraturan
serta semua peraturan dan keputusan organisasi IAI yang berlaku. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan ini saya akan membacakan naskah pelantikan pengurus IAI Wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, secara virtual pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2020, Dewan Pengurus Nasional atau DPN Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dengan ini melantik pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat periode 2019 sampai dengan 2023 sesuai dengan surat keputusan DPN IAI nomor Cap/31-DPN/IAI/6 tentang pengangkatan pengurus IAI wilayah Jawa Barat periode 2019 sampai 2023. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua untuk mencapai tujuan dan melaksanakan visi dan misi IAI. Profesor Mardiasmo, Ketua DPN IAI. Terima kasih kepada Ketua DPN IAI dan seluruh pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat. Dapat kami informasikan bahwa penandatanganan berita acara pelantikan akan dilaksanakan melalui dokumen berjalan yang akan ditandatangani oleh Ketua DPN IAI dan Ketua IAI Wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, mari kita saksikan pengalungan medali dan penyematan PIN pada Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat, Bapak Edi Jainuddin SE MSI AKCA, oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Bapak Mulyani. Kami juga mempersilahkan kepada Bapak Ibu pengurus Ikatan Akuntan Wilayah Jawa Barat untuk dapat menyematkan PIN masing-masing. Saya ulangi, kami juga mempersilahkan Bapak Ibu pengurus IAI Wilayah Jawa Barat untuk dapat menyematkan PIN masing-masing. Baik, demikianlah prosesi pelantikan pengurus IAI Wilayah Jawa Barat virtual telah kita saksikan bersama. Selanjutnya, marilah kita dengar laporan dari Ketua IAI Wilayah Jawa Barat kepada Bapak Edi Jainuddin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Sampurasun. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Dewan Penasihat IAI Wilayah Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Profesor Mardiasmo, beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus Nasional yang hadir pada kesempatan kali ini.
yang terhormat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, yang terhormat Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, yang terhormat seluruh Dewan Penasihat dan seluruh Dewan Pembina IAI Wilayah Jawa Barat, Ketua Dewan Pembina IAI Wilayah Jawa Barat, Ibu Profesor Sri Mulyani, yang terhormat seluruh tamu undangan khusus kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Ciamis. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Rekan-rekan pengurus IAI Wilayah Jawa Barat, para dekan, para ketua program studi Universitas Perguruan Tinggi di Jawa Barat, para kepala sekolah dan kaprodi SMK di Jawa Barat, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, Selasa 30 Juni 2020, bisa dilaksanakan pelantikan pengurus IAI Wilayah Jawa Barat periode 2019-2023 secara virtual. Dapat kami sampaikan bahwa sedianya kegiatan pelantikan ini akan dilaksanakan pada bulan Maret kemarin. Namun dikarenakan terjadinya pandemi COVID yang telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam kehidupan dan dilaksanakannya kegiatan yang kemudian pelantikan ini dilaksanakan secara virtual. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa pada pelantikan ini saya tidak sendirian, tapi didampingi oleh total seluruh pengurus 97 orang, 7 Dewan Penasihat, 7 Dewan Pembina, dan 83 pengurus. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sebagai organisasi profesi, IAI Wilayah Jawa Barat harus mensupport sepenuhnya untuk mencapai tujuan IAI, yaitu untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan yang di dalam menghadapi dinamika yang selanjutnya dijabarkan dalam visi dan misi untuk memperkuat peran dan tanggung jawab IAI di dalam menghadapi dinamika global, maka menginisiasi Prakarsa 61, menguasai perubahan, menyiapkan masa depan sebagaimana telah disetujui dalam Kongres 13 IAI pada tanggal 13 Desember 2013 sebagai program strategis dan bentuk respon atas berbagai dinamika yang terjadi. Prakarsa 6.1 terdiri 6 langkah aksi, 6 langkah aksi dan 1 tujuan umum yang dijalankan DPR Dewan Pengurus IAI periode 2018-2022. Seluruhnya IAI Wilayah Jawa Barat mensupport dan mendukung serta mensukseskan Prakarsa 6.1 tersebut. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan IAI Wilayah Jawa Barat ini, pelantikan IAI Wilayah Jawa Barat ini diberlangsungkan dengan lanjutan kegiatan webinar dengan topik urgensi rancangan undang-undang pelaporan keuangan bagi akuntan dan perekonomian Indonesia dengan narasumber Bapak Dr. Hadianto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Alhamdulillah dalam kegiatan ini peserta yang terdaftar berjumlah 1.000 orang yang berasal dari unsur pengurus IAI, di mana dalam pengurus IAI ini terwakili seluruh unsur masyarakat dan tokoh-tokoh akuntan, baik dari pemerintahan, dari sektor bisnis, dari pendidikan, dan juga tokoh serta ahli di bidang akuntansi dan audit. Diharapkan dengan dilaksanakannya webinar dan pelantikan pengurus IAI Wilayah Jawa Barat periode 2019-2023 dapat memberikan sumbangsih nyata para akuntan di dalam membangun negeri untuk mengimplementasikan inisiasi Prakarsa 61, menguasai perubahan, menyiapkan masa depan. Salah satu masa depan yang insya Allah kita akan song-song dan kita harapkan adalah terwujudnya Undang-Undang Pelaporan Keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus IAI Wilayah Jawa Barat periode 2019-2023, baik dari Dewan Pengurus Nasional IAI, Direktur Eksekutif IAI, seluruh pengurus dan panitia pada kesempatan ini. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, istri dan anak-anak yang selalu memberikan support serta dukungan kepada saya. Termasuk yang tadinya istri saya akan hadir pada kesempatan ini, namun pagi-pagi karena melihat rambut saya gondrong kemudian beralih fungsi. Jadi memotong rambut sehingga tidak hadir pada kesempatan hari ini dan menyaksikan dari rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Jainuddin selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan dari Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Bapak Profesor Mardiasmi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Bisa didengar ya? Sudah bisa didengar semua? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, bisa ya? Baik. Yang saya hormati Bapak Dr. Hadianto sebagai narasumber webinar pada siang hari ini, dan juga Kepala B2PK Bapak Firmansyah Nazarudin, Bupati Ciamis yang telah berkenan hadir, dan juga Wali Kota Bogor yang dalam ini diwakili, dan juga sebenarnya Gubernur Jawa Barat juga mau hadir, ataupun Pak Wagub, namun demikian karena kesibukannya barangkali tidak bisa hadir. Pak Gubernur sebagai Ketua Dewan Penasihat IAI, terima kasih. Dan juga kami ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Penasihat IAI yang tadi, dan juga Kepala BPKP Pak Mulyana yang nanti akan menyampaikan mewakili sebagai Dewan Penasihat, juga perwakilan BPK, perwakilan BI yang ada di wilayah Jawa Barat, dan juga Dewan Pembina, dalam ini adalah Bu Sri Mulyani, yang juga mewakili anggota DPN IAI. Dan khususnya saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa pada seluruh Ketua IAI wilayah yang sampai detik ini saya catat ada 16 wilayah. Jadi kalau ditambah dengan Pak Edi ini sudah 17. Jadi sudah 50%
se-Indonesia karena kita punya 34 provinsi atau 34 IHI wilayah. Jadi adalah ini menunjukkan keguyuban, ya, kerukunan dan juga sinergi yang luar biasa. Dan di dalam komponen IAI selalu ada, alhamdulillah, ada BPK, ada BPKP, ada BI, dan juga harapan juga ada OJK, ada perguruan tinggi negeri dan baik negeri maupun swasta, dan juga ada yakin bahwa pada pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten kota, dan juga ditunjukkan dengan kehadiran Bapak Bupati Ciamis, dan kami mengucapkan terima kasih Pak Bupati. Bapak Ibu sekalian, dan khususnya kepada rekan saya, adik saya Mas Edi Zainuddin, yang sudah sampai memotong rambutnya untuk pelantikan ini karena sudah saking lamanya kita harus melantik, tapi belum bisa dilantik. Selamat Mas Edi, beserta seluruh jajarannya, ini luar biasa 97 orang. 97 orang IAI Jawa Barat ini, dan saya lihat komposisinya memang ada spesial, yaitu ada Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Kalau salah itu pesan agar Pak Edi juga tidak terlalu banyak waktu untuk kontribusi IAI, walaupun sangat berat tugasnya, karena masih harus menyelesaikan S3-nya ya Pak Edi ya, atau doktornya, ini arahan dari Bu Sri Mulyani. Ya, jadi harus segera, oleh karena itu kita bantu dengan wakil ketuanya ada sampai 2 orang. Dan khususnya IAI Jawa Barat ini punya kekhususan dibandingkan IAI wilayah karena sangat luasnya. Ada komisariatnya, bahkan sampai komisariat Cirebon, Bogor, sampai ke Kerawang. Jadi ini memang mencakup yang luar biasa IAI wilayah Jawa Barat ini, sehingga merupakan gabungan dan suatu komponen yang tidak kecil, yaitu 97 orang. Tadi saya kok tidak sekalian 100 saja ya, atau 99 kan. Mungkin akan ditambah dengan penasihatnya jadi biar 100 atau 99 orang ini Pak Edi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat pelantikan ini saya tidak terlalu lama karena saya ingin mendengar nanti dari webinar Pak Adianto, terutama karena urgensi seminar ini sangat penting, yaitu mengenai urgensi RUU pelaporan keuangan bagi akuntan dan perekonomian Indonesia. Apalagi kondisi yang sekarang ini, yang kondisi yang krisis ini, kondisi yang extraordinary ini, kondisi yang luar biasa ini, saya kira dengan nantinya kehadiran RUU pelaporan keuangan ini akan menjadi lebih bagus. Karena sebagai preparer, sebagai penyusun laporan keuangan, dan nanti yang mengawal adalah Pak Firmansyah Nasaruddin sebagai Ketua P2PK atau Kepala P2PK, itu sudah menyiapkan baik naskah akademiknya sampai RUU-nya ini, karena jangan sampai terjadi yang dengan adanya kondisi yang extraordinary ini, adanya perbedaan persepsi antara auditi atau preparer dengan auditornya. Karena kondisi extraordinary ini akan sangat berpengaruh atau akan berpengaruh pada asumsi maupun judgment. Ya, karena pelaporan keuangan akan dipengaruhi 2, yaitu asumsi penyusunan laporan keuangan dan judgment. Sehingga kalaupun preparernya mempunyai kemampuan SDM yang banyak, yang bagus, maka itu nanti akan menjadi lebih baik, sehingga bagi akuntan dan juga perekonomian Indonesia, karena laporan keuangan ini akan menghasilkan kontribusinya pada pelaporan keuangan dan juga perekonomian Indonesia. Nanti Pak Adianto saya kira yang jauh lebih hebat, yang punya kemampuan yang luar biasa, mulai kita dengarkan bersama, karena pesertanya juga sampai 1.000 orang yang luar biasa, dan juga ada e-sertifikat, dan juga ini ada poinnya, ada 2 SKP. Saya kira itu juga bagus sebagai profesi pendidikan lanjutan. Saya pesan pada Pak Edi Junaidi, pada Pak Edi Zainuddin dan rekan-rekan, karena ini kondisi yang luar biasa, kondisi extraordinary, maka segeralah ikut membantu, turun gunung, turun lapangan, membantu kepada seluruh stakeholders. Masyarakat di Jawa Barat, baik melalui provinsi, kabupaten kotanya, karena sekarang provinsi kabupaten kota saya kira APBD-nya ya sedang kondisi yang unstabil atau limbung. Karena apa? Karena PAD-nya
langsung banyak berkurang pendapatan asli daerahnya karena pajak daerahnya, retribusi daerahnya, ekonomi daerah relatif cenderung turun, bahkan pertumbuhan ekonomi nasional juga turun, maka otomatis PAD-nya turun, transfer ke daerah yang diterima dari pusat juga akan turun, sehingga dari sisi penerimaan akan turun banyak. Tapi di satu sisi, pengeluaran belanja yang terutama belanja yang untuk kepentingan masyarakat umum, kepentingan publik, itu harus lebih diutamakan dibandingkan belanja untuk aparatur. Otomatis belanja untuk aparatur yang sifatnya selama ini cukup banyak dan tidak terlalu banyak menambah non value added activities-nya, maka otomatis dikurangi dengan kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, bagaimana IAI wilayah Jawa Barat bisa mendampingi seluruh kabupaten kota yang ada, yang cukup banyak, dan juga provinsinya, agar APBD-nya betul-betul refokus, atau shifting, atau realokasinya ke belanja-belanja yang betul-betul berorientasi pada masyarakat luas, UMKM, ya terutama karena ada 2 program terutama ini pemerintah, saya kira pemerintah daerah juga hampir sama, yaitu program untuk bagaimana bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan segera, bisa selesai insya Allah, bismillah, biar segera Jawa Barat juga hilang COVID-nya, dia ada program yang harus dibantu, dan juga program pemulihan ekonomi masyarakat umum, terutama usaha kecil, usaha mikro, yang mikro, kecil, dan makro, oleh karena itu bantuan sosial, ya jaring pengaman sosial, subsidi, dan sebagainya harus segera ikut dibantu bagaimana dijalankan, tapi tetap mempertahankan sesuai dengan ciri khas akuntansi, yaitu transparansi dan akuntabilitas, good governance, tetap harus jalan, cepat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tapi harus tetap accountable. Inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman IAI, dan dikatakan oleh Bapak Presiden pada saat Rakernas bahwa IAI sebagai akuntan profesional bisa membantu pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pemerintah Jawa Barat, bagaimana bisa mempercepat dan memperpendek jalur birokrasi dalam arti accountability. Tadi dikatakan bahwa kita mempunyai tagline Accounting for Society. Ini yang kita maksudkan bagaimana kita memberikan re-enhance ya supaya IAI perwakilan seluruh Indonesia, termasuk 16 wilayah yang hadir pada hari ini, supaya betul-betul bisa mewakili IAI pusat sebagai etalase, sebagai garda terdepan agar ekosistem di dalam pengelolaan keuangan baik pusat dan daerah itu lebih baik dengan kehadiran IAI wilayah. Ya, IAI wilayah betul-betul bisa istilahnya itu jemput bola, bisa proaktif, bisa membantu langsung kepada pemerintah daerah agar bersama-sama saya kira dengan BPK, dengan BPKP, dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa Barat, dengan seluruh stakeholders dan Dewan Penasihat dan Dewan Pembinanya untuk ikut bersama-sama, gotong royong dalam membangun agar pandemi COVID-19 segera punah dari Indonesia, dari Jawa Barat, dari Indonesia, dan dari dunia ini, dan juga pemulihan ekonomi akan lebih baik lagi. Inilah perlu extraordinary action. Ini saya kira juga termasuk di dalam program ataupun namanya disebut dengan Prakarsa 6.1. Dengan kredo menguasai perubahan, menyiapkan masa depan, saya kira sangat cocok. Karena sekarang semua baru ada perubahan-perubahan, baik perubahan norma, perubahan tata kehidupan, perubahan semuanya, termasuk menuju ke new normal, dan untuk bagaimana bisa menyiapkan masa depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya kira jangan terlalu lama berdiri, nanti terlalu lama berdiri juga capek itu, Pak Edi dengan teman-teman kalau terlalu lama berdiri, sehingga saya tidak melama-lamakan untuk ini, tapi saya yakin sekali Pak Edi Junaidi yang sudah periode yang pertama sudah dilaksanakan sangat bagus. Pada saat itu kita adakan di Jawa Barat dan sangat berhasil, dan sekarang kita teruskan untuk 4 tahun ke depan mulai 2019 dan tahun 2023. Sudah mulai kemarin tapi sudah jalan langsung, dan baru sekarang ini tapi melalui virtual saya kira tidak mengurangi makna.
Sekali selamat pada Pak Edi Zainuddin beserta seluruh anggota 97 IAI wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Selamat bekerja, semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali terima kasih dan sekaligus terima kasih pada Pak Dr. Hadianto dan juga Pak Firmansyah yang insya Allah nanti menjadi pembicara dengan Pak Edi Zainuddin, dan mohon maaf sekali karena kebetulan saya ada acara yang tidak bisa ditunda dan sudah terjadwal cukup lama, saya meninggalkan acara nanti pada jam 10. Sekali lagi terima kasih Pak Hadianto yang telah berkenan untuk sebagai pembicara narasumber webinar yang sangat penting ini. Selamat Pak Zainuddin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Matias, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat selaku anggota Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat, Bapak Mulyana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua Dewan IAI Pusat Bapak Profesor Dr. Matiasmo, para Ketua dan anggota Dewan Penasihat Wilayah, para Ketua IAI Wilayah Jawa Barat beserta para pengurus yang baru saja dilantik, serta hadirin yang kami banggakan, yang kami hormati semuanya, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa menyaksikan pelantikan pengurus IAI wilayah Jawa Barat yang baru saja dilaksanakan oleh Ketua Dewan IAI Pusat. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Matiasmo yang telah melantik pengurus wilayah IAI Jawa Barat. Dan juga tentu sebelum saya memberikan sambutan, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat untuk Ketua IAI wilayah Jawa Barat beserta seluruh pengurus yang tadi disebutkan oleh Bapak Edi selaku Ketua IAI wilayah Jawa Barat, seluruhnya sudah sebanyak 96 orang, 97 orang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kondisi saat ini untuk wilayah Jawa Barat, alhamdulillah telah memasuki adaptasi kehidupan baru, dan tentu saja dalam kondisi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan secara baik, kemudian juga physical distancing, termasuk menggunakan masker serta menjaga kesehatan secara umum. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dan juga pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sedang sibuk melaksanakan percepatan penanganan COVID-19, di mana anggaran yang dialokasikan juga cukup besar. Apabila kita melihat untuk wilayah Jawa Barat saja, tidak kurang dari 10,75 triliun, 10,75 triliun anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta 27 kabupaten kota untuk penanganan COVID-19. Dan penyediaan anggaran ini untuk wilayah Jawa Barat dibandingkan dengan keseluruhan pemerintah daerah, yaitu sekitar 67 triliun, maka sungguh sangat signifikan juga. Jadi kalau kita melihat
jumlah yang disediakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di wilayah Jawa Barat ini sudah hampir 20% ya dari total anggaran pemerintah daerah. Ibu dan Bapak sekalian, saat ini pelaksanaan penganggaran COVID-19 ini juga mendapat perhatian dari berbagai unsur masyarakat, termasuk tentunya dunia akuntansi. Dan oleh karena itu, dalam rangka penanganan COVID-19 ini yang alokasinya terdiri dari 3 fokus, yaitu bidang kesehatan, penanganan dampak sosial, maupun penanganan dampak perekonomian, tentu juga harus menjadi perhatian para pengurus IAI wilayah Jawa Barat. Bagaimana ke depan IAI wilayah Jawa Barat bisa bersinergi dengan unsur pemerintahan maupun dunia usaha di dalam rangka mensukseskan penanganan COVID-19 ini. Sinergi dan kolaborasi tentu saja akan menghasilkan efektivitas yang baik di dalam penanganan COVID-19 sehingga kita bisa keluar dengan cepat di dalam menghadapi bencana non alam ini. Semoga peran IAI wilayah Jawa Barat semakin nyata dalam meningkatkan kompetensi dan profesional anggotanya, memberi kontribusi nyata bagi tercapainya secara baik dan efektif program pemerintah dan juga dunia usaha, sehingga dapat terus serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini adalah tantangan jangka pendek yang tentu saja harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh tentunya. Oleh karena itu ke depan kami berharap kepada pengurus yang baru untuk bisa bersinergi, bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam rangka pengawalan penanganan COVID-19 khususnya di wilayah Jawa Barat. Demikian saja barangkali sambutan singkat ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, selaku anggota Dewan Penasihat IAI Wilayah Jawa Barat, Bapak Mulia. Baik, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, ada sama-sama doa yang pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Nur Hidayat, selaku pengurus IAI Wilayah Jawa Barat. Kepada Bapak Dr. Nur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan pimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Rahman, pada hari ini Selasa 30 Juni 2020, Engkau telah memberikan rahmat kegembiraan kepada pengurus IAI wilayah Jawa Barat dan seluruh anggotanya yang hari ini melaksanakan pelantikan pengurus IAI wilayah Jawa Barat periode 2019-2023. Semoga kegiatan ini menjadi bentuk syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
dan dapat meningkatkan kemajuan dan kejayaan IAI, menjadikan seluruh anggota IAI, khususnya IAI wilayah Jawa Barat, menjadi lebih maju dan berjaya, serta lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa akuntan, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia. Amin. Semoga amanah profesi ini dapat menjadi amal soleh kami, bentuk bakti kami kepada nusa, bangsa, dan agama, dan dapat pula sebagai jalan kami memperoleh rezeki yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Allahumma ya Allah, semoga para pemimpin kami di jajaran DPN IAI dan pengurus IAI wilayah Jawa Barat dapat memberikan suri tauladan bagi kami para anggota IAI dalam bertindak dan menjalankan profesi akuntan. Mengingatkan kami saat kami lupa, membimbing dan mengarahkan kami pada jalan yang benar. Dan kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, semoga para pemimpin dan jajaran pengurus IAI dan pengurus IAI wilayah Jawa Barat dapat menjadi pengayom dan pelindung saat para anggota membutuhkan dan mengalami kesulitan menghadapi masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikannya. Allahumma ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami petunjuk menuju jalan-Mu, yakni jalan bagi hamba-hambamu yang senantiasa taat kepadamu. Antarkan kami kepada perbuatan-perbuatan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Cegahlah kami apabila kami mendekati apa-apa yang Engkau benci dan yang Engkau murkai, ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman, jauhkan kami dari kekufuran dan ingkar dari ajaran-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan. Angkatlah musibah pandemi COVID-19 di muka bumi ini. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri. Lindungi kami dan keluarga kami dari bahaya penyakit ini. Semoga kita semua bertawakal kepada Allah, menjadikan musibah ini sebagai pengingat dan introspeksi kita terhadap semua kesalahan-kesalahan, sehingga kita dapat kembali kepada Allah dan senantiasa berserah dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Allahumma ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami berserah dan meminta pertolongan. Ya Allah yang Maha Ghafur, ampunilah kesalahan dan kehilapan dan dosa-dosa kami, kehilapan dan dosa-dosa orang tua kami, kesalahan, kehilapan, dan dosa-dosa para guru kami, kesalahan, kehilapan, dan dosa-dosa para pendahulu kami, para pendiri IAI, kesalahan-kesalahan dan kehilapan para pemimpin kami. Semoga mereka semua mendapat maghfirah dan ampunan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Hidayat. Sebelum kita tutup acara pada sesi kali ini, kita akan melakukan screenshot sebagai ganti dari foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menghadap ke kamera dan membuka video Zoom dengan cara mengklik start video. Saya ulangi kembali, kita akan melakukan screenshot sebagai pengganti dari foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menghadap ke kamera dan membuka video Zoom dengan cara mengklik start video selama sekitar 10 detik ke depan. Baik, saya
berjalan lagi kepada Bapak Ibu hadirin. Dimohon untuk membuka fitur kameranya dengan cara mengklik start video. Ya, sudah? Bisa masuk kan? Yes. Ya. Oke. Baik. Ya. Saya pamit ya. Saya pamit dulu. Baik, kami rasa cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Demikianlah acara prosesi pelantikan telah berlalu. Kami ucapkan terima kasih dan bersyukur atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sehingga acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Barat periode 2019-2023 pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara berikutnya adalah online webinar mengenai urgensi Undang-Undang Pelaporan Keuangan bagi akuntan dan perekonomian Indonesia dengan narasumber Dr. Hadijasto SHLLM Fikri, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan moderator Saiful Rahman Sunaria. Baik. Atas nama seluruh panitia acara pelantikan, kami menyampaikan permohonan maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan selama berlangsung proses pelantikan. Acara webinar akan dimulai dengan jeda sekitar 5 menit. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Stay safe, stay healthy.